Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan melanjutkan sebuah kisah yang berjudul Usahaku Disiram Bekas Air Mandian Mayat. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, admin sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sehingga membuat admin semakin bersemangat dalam mengangkat cerita kisah nyata yang bernuansa mistis ataupun horor. Baiklah, bagaimana cerita kelanjutannya? Selamat mendengarkan. Aku terbangun di tanah yang lapang, yang berhadapan langsung dengan sungai. Hamparan bunga-bunga indah bermekaran. Dekat sungai aku melihat ada 3 orang yang tengah bercengkrama. Gelak tawa anak kecil sungguh menggodaku agar menghampiri mereka dan ikut tertawa bersama mereka. Iya, aku kenal. Mereka tak lain dan tak bukan adalah keluargaku sendiri. Anak-anak dan Mas Azril tengah duduk di kursi tersenyum. Senyuman mereka seakan memanggilku agar segera bergabung. Kuhampiri orang yang sangat berharga dalam hidup, tentu saja buah hati kami. Kami terlihat sangat bahagia sekali. Hingga tak beberapa lama, semua berubah. Langit seakan sedang tergulung berkumpul hingga menghasilkan awan hitam. Angin berhembus sangat kencang. Kilat disusur petir pun saling bersahutan. Kami semua panik karena tak ada satupun rumah yang terlihat di sini. Hanyalah tanah lapang yang dikelilingi oleh sungai. Keadaan sungguh sangat mencekam. Ditambah tangis histeris kedua putriku, saling memeluk satu sama lain. Kami tak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya mencoba saling melindungi. Kilat dan guntur saling bersahutan. Air sungai seakan meluap dengan begitu derasnya. Kami sangat ketakutan. Di bibir tak lepas mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Air sungai bertambah tinggi hingga kaki kami semua basah. Suami panik dan berusaha mencari tempat yang paling tinggi di sekitar kami. Mas Azril pun menunjuk satu tempat yang dirasa aman. Kami berlari dan terus berlari karena ingin mencapai tempat itu. Aku terus menggandeng erat anak-anakku sedang suami di belakang memastikan kami semua aman. Lari pun terasa sangat lambat, padahal kami sudah mengerahkan tenaga kami. Angin pun makin kencang berlawanan arah dengan kami. Keadaan alam yang semakin gelap karena mendung sudah berubah menjadi hujan. Ayo, cepat, air sungai sudah mulai naik. Cepat Bu, selamatkan anak-anak, cepat, teriaknya lagi. Aku sudah sekuat tenaga berlari, bahkan anak-anak terkadang ikut terseret. Dataran tinggi sudah di depan mata. Tiba-tiba Mas Azril sudah mendorong kami, hingga kami terjerembab jatuh di tempat itu lebih dulu. Kupeluk kedua anakku yang tak berhenti menangis karena ketakutan. Hingga beberapa saat, aku terkesiap dan menyadari kami hanya bertiga, sedangkan Mas Azril tak berada di sekitar tempat ini. Mas Azril, Mas, kamu di mana? Teriakku sekeras mungkin. Namun nihil, tak ada sautan. Suasana semakin gelap. Hanya petir yang sesekali menyambar sedikit menerangi penglihatanku. Tolong, tolong. Suara itu, ku coba pertajam pendengaranku lagi. Suara itu terbias dengan suara sungai yang bergemuruh. Mas Azril, teriakku lagi. Di dalam derasnya air, terlihat sebuah tangan sedang menggapai-gapai apa saja yang bisa menahan laju tubuhnya, terbawa arus sungai yang begitu deras. Yah, itu suamiku. Gegasku berlari mengikuti aliran sungai itu. Mas, bertahan Mas, tunggu aku. Dengan sekuat tenaga, aku berlari, mencoba mengejar tubuh itu dan hap!
Aku dapatkan tangan itu. Sekuat tenaga ku tahan tubuh itu yang sedari tadi ikut terseret derasnya air sungai. Beruntung di dekatku saat itu ada sebuah pohon kecil. Ku pegang pohon itu. Ku genggam erat tangannya, ku tarik sekuat tenaga. Dan berhasil. Tubuh itu ku keluarkan dari dalam derasnya air sungai. Suamiku selamat. Terima kasih ya Allah. Gumamku berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan kami. Kugeser tubuh itu agar sepenuhnya keluar dari air. Tiba-tiba ada tangan yang lain yang menarik kakiku dari dalam sungai dan biur. Ah! Bu, bangun bu. Ibu mimpi buruk. Tanyanya. Tangan besarnya sudah memeluk tubuh mungilku di dalam dadanya. Istighfar bu. Aku masih belum bisa menetralkan degup jantungku. Akhirnya aku tergugu. Menangis di pelukannya. Aku takut, hanya itu yang kurasa. Sembari beristighfar berkali-kali, keringat dingin seketika keluar, membuat perasaanku bertambah gundah. Astagfirullah, astagfirullah. Gegasku berlari menuju kamar anak-anak, memastikan mereka baik-baik saja. Dan kulihat mereka tengah terlelap dengan wajah begitu damai. Syukurlah hanya mimpi. Aku kembali berjalan ke kamarku. Di sana Mas Azril sudah menunggu dengan segelas air putih hangat di genggamannya. Dia memberi gelas itu. Setelah semua aku minum hingga tandas, gegas diajaknya kembali tidur. Tak lupa aku berdoa dahulu agar tak mimpi buruk lagi. Memang, selama beberapa bulan ini, aku selalu bermimpi tenggelam. Dari semenjak itu pula, sakitku kambuh. Benjolan di leher satu persatu muncul, disertai batuk yang tak berkesudahan. Tapi tidak separah dulu. Mimpi hanyalah bunga tidur. Berpikir positif jika mengalami mimpi buruk. Jangan ceritakan pada orang lain. Cukup kita yang tahu. Dan berdoa selalu agar kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Keesokan harinya, aktivitas seperti biasa kujalani. Menyapu, memasak, walau ala kadarnya. Karena sedari pagi masih teringat mimpi semalam. Perasaan tak enak memang lebih mendominasi perasaan pagi ini. Hari ini dengan keadaan yang sama, ingin rasanya membantu dia bekerja. Tapi kerja apa? Sedangkan di sini orang-orang melakukan rutinitasnya sendiri. Tak ada yang menerima buruh cuci maupun menyetrika. Mereka biasa melakukannya sendiri. Mau dagang tidak ada modal. Pusingnya. Bu, alhamdulillah ada yang bantu cariin yang bisa nolong kita. Mungkin nanti sore dia kesini. Nanti tolong beliin rokok sama gula kopi ya. Nih ayah sudah pinjam uang sama temen. Sebagian pakai buat beli itu dulu ya. Satu lagi. Nanti tolong buatin bubur merah dan putih ya. Tambahnya lagi, sambil menyerahkan uang 300.000. Ayah yakin, itu Pak Ustadz atau apa? Kok pakai buat bubur itu segala? Tanyaku penasaran. Bukan Pak Ustadz, tapi tetua yang bisa membantu orang-orang yang usahanya macet seperti kita. Apa salahnya kita ikhtiar, Bu? Toh mbah itu juga memakai ajaran agama kita. Masalah hasil, ya kita lihat saja nanti. Ucapnya lagi, jujur, aku sedikit ragu, takut malah lari ke perbuatan syirik. Tapi, aku tak bisa mematahkan semangatnya begitu saja. Gegas aku belanja ke warung membeli yang dipesannya tadi. Hari menjelang sore, semua sudah beres. Masak untuk jamuan sore sudah siap, walaupun dengan menu yang sederhana. Masak bubur 2 warna pun sudah selesai. Tinggal menanti mbah itu datang. Hingga akhirnya beliau pun datang. Tampilannya tak ada yang aneh. Memakai celana dasar hitam panjang, memakai kaos dan belangkon di kepala menutupi rambut putihnya. Wajahnya teduh. Mungkin umurnya sekitar 70-an. Itu sekilas yang kulihat saat mengantarkan teh di ruang tamu. Beliau berbicara banyak hal. Mungkin seperti wejangan-wejangan ke depan untuk suamiku. Suamiku hanya manggut-manggut ketika diberi wejangan.
Entah aku kurang paham dengan bahasa Jawa halus. Sangat berbeda dengan suamiku. Walau dia bukan suku Jawa, tapi dia mengerti. Wajarlah, karena dia memang sering bertemu dengan orang berbagai suku dan bahasa. Setelah itu, aku dipanggil untuk membawakan bubur 2 warna dan berbagai minuman. Ada teh manis, pahit, kopi manis, kopi pahit, dan air putih. Semua dijadikan satu dalam nampan, dan mulailah ritualnya. Semua itu dimasukkan di dalam mobil bagian depan dan selanjutnya kami tak tahu, karena beliau masuk mobil. Keluar saat sudah selesai. Setelah itu selesai, kami makan bersama sembari menjamu mbah itu. Beliau hanya berpesan pada kami, kalau kami harus bersabar, karena dalam usaha pasti ada yang tidak suka. Bahkan, bukan hanya orang satu profesi, tapi orang luar dari profesi itu juga banyak yang tidak senang dengan pencapaian kami. Makan malam usai. Beliau pun undur diri. Tak lupa amplop dan gula tadi kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami. Akhirnya beliau pulang karena sudah dijemput oleh cucunya. Semoga saja Yayah, ucapku menggenggam tangannya. Amin, ujar suamiku. Semangat dan menumpuk harapan yang begitu banyak pada ikhtiar kami kali ini. Kami sedikit tenang malam ini karena perkataan mbah itu ibarat oase di tengah gurun Sahara. Ucapannya yang penuh nasihat untuk hidup kami ke depan. Masalah hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kaya dan pemilik hidup. Pagi itu, aku yang penasaran memberanikan diri bertanya pada suamiku. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan usaha ini? Apa yang mbah itu katakan? Yah, sebenarnya kemarin mbah itu bilang nggak kenapa usaha kita sampai seperti ini. Tanyaku penasaran. Oh, kata mbah, usaha kita ditutupi orang. Jadi penglihatan konsumen kalau mau ke rumah pasti males. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Terus juga rumah kita terlihat tertutup. Alhasil mereka mengira kita tidak ada. Mobil nggak kelihatan. Jadi orang menyangka kalau kita ini sudah tidak buka travel lagi. Terus rumah kita juga ditanami buhul. Cuma nggak terdeteksi lagi karena sudah tercampur dengan tanah. Sambungnya lagi. Kira-kira siapa Yayah? Kok tega buat kita kayak gini? Tanyaku sambil menerka-nerka. Takutnya ada orang yang tersakiti dengan ucapan kami tanpa kami sadari. Tapi kami selalu berusaha baik dengan semua orang. Tetangga semuanya pun sudah kuanggap saudara terdekat kami. Kalau kami masak banyak, aku juga selalu berbagi dengan mereka. Karena aku menyadari jika ada apa-apa, sudah pasti aku meminta tolong tetangga. Karena mereka yang terdekat dengan rumahku. Kalau ada yang iri dengan kami, apa yang buat mereka iri? Rumah kami di atas tanah milik pemerintah. Mobil juga belum lunas. Selain itu, kami tak punya apa-apa. Mas, tabungan, tanah, kebun juga tidak ada. Heran kalau memang ini perbuatan orang yang iri dengan kami. Apa karena kami terlihat baik-baik saja walau dengan keadaan seperti ini? Jadi membuat mereka semakin terbakar dengki. Kata mbahnya sih orangnya sekitar 1 kilometer dari rumah. Ucapnya lagi, membuat aku kembali menerka-nerka. Apa jangan-jangan? Kembali aku curigai satu orang. Hus, kita nggak boleh seuzon loh ya. Nggak boleh. Biar Allah yang nunjukin ke kita siapa orang dibalik semua ini. Ya udah deh iya, tapi ayah juga coba deh ingat-ingat. Apa ada omongan yang menyinggung teman ayah? Siapa tahu ayah pernah menyinggung teman ayah. Jadi ada yang jahil seperti ini. Tanyaku lagi. Seingat ayah sih nggak ada bu. Jawabnya sambil mengerutkan dahi mengingat apa ada hal yang terlewat. Biarlah. Semoga Allah segera menunjukkan siapa orang tersebut. Ya udah deh. Mudah-mudahan lisan kita berdua terjaga dari ucapan yang menyinggung orang lain ya. Amin. Amin. Ucapnya sambil tersenyum.
Manis sekali. Maaf ya pemirsa, aku sedang terpesona. Usai dari kedatangan mbah itu, alhamdulillah sedikit pulih usaha kami. Sujud syukur kami panjatkan pada Sang Maha Kuasa. Tapi itu tak berlangsung lama. Balik lagi seperti di waktu awal. Dan kami melakukannya lagi berulang-ulang. Dan terakhir ternyata beliau tidak mau lagi membantu kami dengan alasan kecewa. Padahal kami selalu menjamu beliau kalau datang atau sering mampir. Ada apa di rumah selalu dikirim buat mbah itu. Kami ternak ayam lumayan banyak. Kami kirim sepasang buat beliau. Tapi sekarang dengan tiba-tiba beliau memutuskan untuk tidak membantu kami lagi. Padahal aku sudah menganggap mereka orang tuaku sendiri. Usut punya usut. Ternyata beliau mendengar sesuatu yang buruk tentang kami dari orang lain. Padahal kami sudah menganggapnya orang tua kami. Kami memberi bukan karena membeli jasanya, tapi karena kami benar-benar menganggapnya orang tua kami. Itulah manusia, sehebat apapun ilmu, sehebat apapun pengaruhnya, sehebat apapun imannya, masih bisa diperdaya dengan bualan orang lain yang memfitnah. Mau meyakinkan kembali juga percuma. Takkan berguna jika orang sudah tak percaya kita lagi. Sia-sia itu kata yang paling tepat. Hidup memang selalu ada cobaan. Tak peduli dia kaya ataupun miskin. Ada yang dicoba dengan kekurangan harta, ada juga dengan berlimpahan materi. Cobaan tidak melulu soal harta. Terkadang dia datang dalam bentuk penyakit hati, seperti iri dan dengki. Mungkin bisa juga dalam bentuk dendam yang orang lain rasakan terhadap kita dan bahkan kita sendiri yang jadi pelakunya. Entahlah, hanya yang maha benar yang mempunyai hidup yang tahu dan bisa membolak-balikan hati manusia. Maka dari itu, teman-teman kalau bisa jauhi penyakit hati itu. Dia tidak akan hanya menyakiti hatimu, tapi juga bisa mendatangkan penyakit pada ragamu. Berusahalah untuk selalu senang jika melihat saudara seimanmu mendapatkan pencapaian. Jadikan itu inspirasi hidupmu bisa seperti mereka. Jangan suka SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti itu. Amin. Wajar jika aku sering bertanya pada hatiku sendiri, kenapa mbah itu sangat mudah percaya dengan kabar burung dari orang lain? Harusnya dia bisa bijak melihat semua kabar itu karena tidak sebentar dia mengenal kami. 6 bulan cukup lama untuk orang tua melihat watak seseorang. Apalagi dia termasuk orang yang mempunyai pandangan berbeda dengan manusia biasa. Tapi entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kesusahan itu datang lagi. Baru saja kami bisa tidur nyenyak, sekarang kami harus bertarung dengan kewarasan kami lagi. Siapa yang tidak stres dan putus asa jika mengalami nasib buruk seperti kami? Jangankan teman, bahkan saudara dan orang tua dari pihak suami serasa menjauh saat kita butuh pertolongan. Padahal hidup mereka lumayan mapan. Di saat kami jaya, mereka tak segan meminta bantuan kami. Bahkan orang tuanya sering dikirim suamiku di saat kami ada rezeki lebih. Tapi kenyataannya memang seperti ini. Jangan tanya keluargaku, karena aku sendiri anak tunggal. Bapakku hanya seorang petani miskin. Tak tega rasanya meminjam padanya lagi, yang saat ini sangat berjasa dalam kehidupan rumah tangga kami. Berbagai cara sudah kami lakukan agar menarik perhatian para penumpang lewat aplikasi Sejuta Umat, yaitu laman berwarna biru. Sampai-sampai Mas Azril membuat promosi gila-gilaan di dalam FB-nya. Setiap penumpang dikasih promo gratis makan 3 kali dan air mineral selama perjalanan. Tapi nihil, tak ada satupun yang berminat. Sampai kami merasa malu sendiri promosi setiap hari. Namun tak pernah dapat penumpang. Yang komen hanyalah teman seprofesi, numpang promosi pula. Bikin tambah kesal. Ditambah wabah pandemi yang datang kian melumpuhkan keuangan dunia. Apalagi yang seperti kami hanya mengandalkan roda mobil. Jika dia tak berputar,
maka tentu saja tak ada pemasukan. Pengaruh pandemi juga mengurangi minat orang untuk bepergian. Ribet, harus tes ini itu. Dan tentu driver juga harus melalui tes kesehatan lebih dahulu agar bisa menyeberang Pulau Jawa. Suatu hari Mas Azril mendapat kabar baik. Job yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ya, walaupun calon penumpang itu aku tahu. Orang kaya tapi pelitnya sungguh luar biasa. Menawar tidak sesuai harga pada umumnya. Tapi tidak ada pilihan daripada tidak sama sekali. Mereka juga bilang kalau mau berobat ke Jawa, entah berobat apa. Kami juga tidak mau kepo. Yang penting kami ada pemasukan walau harganya tak sesuai. Mas Azril sudah niatkan ikhlas membantu. Ya, walaupun mereka tak patut dibantu. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya ada juga yang nelpon. Ucapnya setelah telepon tersebut dimatikan. Iya ya, alhamdulillah. Ujarku mengucap syukur yang tak terkira akhirnya doaku terwujud juga. Siapa tahu kan, kita juga dapat obat. Keuangan kita juga sakit kan saat ini Bu. Hihihi, kelakarnya. Iya, amin. Tapi jangan yang kayak kemarin ya. Ibu sebenarnya nggak yakin. Tapi karena usaha kita akhirnya berjalan walau dikit-dikit, jadi sedikit yakin. Tapi tetap aja kita dipatahkan lagi dan kecewa sama keputusan mbah itu. Ungkapku merasa sedih jika teringat hal itu lagi. Ya sudah, jangan merasa kecil hati. Anggap aja itu bagian bumbu rumah tangga kita. Yakin rezeki itu tak pernah salah alamat. Ungkapnya lagi. Nanti di jalan sodakoh kalau bisa. Anggap aja kita lagi pancing rezeki. Aku berharap dengan kita bersedekah, maka rezeki lain akan mengikuti kami. Oke istriku, tenang saja, suamimu ini dari dulu juga suka bersedekah. Minta doanya ya agar suamimu ini dilancarkan rezekinya biar bisa berbagi. Ucapnya Jumawa. Ih dasar, ingat gak boleh sombong ya. Hanya karena kebaikan yang sedikit di mata Tuhan, ayah jadi merasa jumawa sama manusia. Ungkapku mengingatkan Mas Azril. Oke bawelku, cintaku, istriku yang baik dan cantik membahana. Dilingkarinya tubuhku dan cup, bibir lembutnya mendarat di keningku. Ah, dia selalu buat aku jatuh cinta setiap hari. Kami berharap sesuatu yang baik akan segera datang. Berusaha berbuat baik pada orang, walau orang tersebut tidak langsung membalas, kami yakin suatu saat, walau bukan lewat orang itu, akan ada orang yang akan membalas kebaikan kami melebihi apa yang kita beri. Besok rencananya akan berangkat. Seperti biasa kami akan melakukan rutinitas membersihkan luar dan dalam mobil sebelum digunakan, agar selalu segar dan mengurangi resiko penumpang mengalami mabuk perjalanan. Wewangian saja kami hanya memakai parfum aroma kopi. Karena mobil sudah lama di rumah dan tertutup, jadi hanya sedikit debu yang menempel. Kami hanya berencana membersihkan dalamnya saja. Saat akan membuka tutup bodi mobil, betapa terkejutnya aku melihat pemandangan yang sungguh membuat kakiku lemas. Astagfirullah, yah ini kenapa? Seruku terkejut melihat bagian pintu depan mobil penyok dan berlubang. Hanya saja tidak sampai tembus. Ya Allah, apalagi ini? Kakiku sontak saja lemas dan terduduk di samping mobil. Kenapa Bu? Kok teriak? Tanya Mas Azril berlari dari dalam rumah. Ini loh ya, kok sampai gini? Apa ada motor yang numbur mobil kita? Tapi kalau stang motor ukurannya nggak kecil gini, sampai berlubang dalam. Ujarku sambil meraba bekasnya. Ya Allah, Mas Azril pun ikut duduk dan mengamati bodi mobil yang penyok dan bolong. Bu, ibu beberapa hari ini ada keluar rumah nggak? Kok alarmnya nggak bunyi? Sedangkan bunyi salon tetangga saja pasti selalu bunyi. Tapi ini berbenturan masa sama sekali nggak bunyi Bu? Aduh, mana benerin penyok yang begini pasti nggak cukup duit sedikit Bu. Tanyanya panjang kali lebar. Iya ya, ibu di rumah nggak pernah keluar. Tahu sendiri ibu nggak suka main ke tempat tetangga kalau nggak ada keperluan. Tapi ibu nggak denger tuh mobil bunyi. Malam pun
ayah tahu kan insomnia ibu kumat beberapa bulan ini? Jikalaupun itu terjadi malam, pasti ibu dengar. Terangku. Ya Allah, siapa lagi yang tega membuat ini? Kalau memang aku ada salah, seharusnya bilang salah apa. Janganlah merusak sumber usaha orang. Kalaupun ini perbuatan teman seprofesi, alangkah baiknya jika bersaing dengan cara sehat. Pasti akan aku hadapi dengan cara lelaki. Kalau begini caranya, sama aja mereka itu seperti bukan jantan. Hanya bisa menyerang dengan fitnah dan merusak barang. Harusnya itu 1 lawan 1, biar bisa diselesaikan dengan jantan. Seru Mas Azril berapi-api. Sabar ya, jangan emosi. Ini sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Mau marahin angin? Percuma, yang buat ini juga tidak mendengar amarah kita. Mungkin saat ini mereka sedang tertawa melihat kita. Sedangkan ayah terkena tekanan darah tinggi karena kelakuan mereka. Ucapku, sejujurnya aku pun marah dengan yang terjadi hari ini. Tapi dengan aku marah pun tak akan menunjukkan si pelaku. Mungkin karena terlalu tinggi ego mereka ingin menjatuhkan kami, sampai akal sehat dan rasa simpati mereka hilang. Mungkin inilah dahsyatnya penyakit hati sampai mampu menghilangkan akal sehat. Pada akhirnya kami berdua membersihkan bagian dalam mobil dengan hati gamang. Setelah dari tadi kami berdua sibuk dengan giliran kami masing-masing, sibuk menerka-nerka siapa lagi orang di balik semua ini. Apakah orang yang sama? Siapa? Siapa dalang di balik semua ini? Baru kemarin mendapatkan kabar yang membahagiakan. Nyatanya hari ini dihancurkan lagi dengan kenyataan. Bagaimana tidak? Baru saja Mas Azril akan mendapatkan job, sekarang harus memikirkan biaya perbaikan bodi mobil, yang aku yakin akan memakan dana yang cukup banyak. Karena bukan hanya penyok, tapi juga berlubang sebesar lingkar jari telunjuk, yang cukup dalam. Kasihan suamiku, saat kulihat raut wajahnya begitu diliputi amarah. Kesusahannya bertambah lagi. Jika dia kesal, dia akan semakin banyak bicara, mengomel, walau hanya memarahi angin. Tapi itulah kebiasaannya dari dulu jikalau hatinya tidak baik-baik saja. Sebenarnya, aku pun kesal, tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi, dan tanpa kami tahu pelakunya, segitunya ia ingin menghancurkan usaha kami. Cerita ini beralih ke sudut pandang Mas Azril. Pagi ini aku mendapat kejutan lagi. Baru kemarin aku merasa sedikit tenang dan hari ini dipatahkan lagi dengan kenyataan. Mungkin orang tersebut belum puas sebelum usahaku benar-benar tumbang. Sampai dengan sengaja merusak satu-satunya sumber penghasilan kami. Marah, tentu saja. Aku sangat marah. Baru saja akan berkurang beban, sekarang datang lagi masalah baru. Bagaimana caranya? Aku harus memutar otakku agar bisa memperbaiki kerusakan yang tak sedikit biayanya. Siapa orang yang begitu membenciku? Tak puas hanya dengan menggunakan ilmu hitam untuk merobohkanku. Sekarang, secara terang-terangan sengaja merusak mobilku. Kalau saja mobil itu rusak karena ulahku, mungkin tak terlalu sakit. Tapi, ini malah orang lain. Entah siapa pelakunya. Bu, kira-kira siapa ya bu? Tanyaku. Pada istriku yang sedang membersihkan dengan jeli. Tak ada satupun debu yang terlewat dari pandangannya. Istriku hanya menatap iba padaku. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Silahkan subscribe bagi yang penasaran dengan kelanjutan dari cerita ini. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari dan tentunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. And see you!